Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar anak-anak, gimana? Sehat semua ya? Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam. Materi yang kita pelajari hari ini adalah pelestarian makhluk hidup. Siapa yang tahu makhluk hidup itu apa aja? Makhluk hidup itu ada tumbuhan, hewan, dan manusia. Yang kita bahas kali ini adalah pelestarian makhluk hidup pada tumbuhan. Pelestarian tumbuhan. Pelestarian tumbuhan itu bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama, in situ. In situ adalah pelestarian yang dilakukan pada tempat asli tumbuhan tersebut berada. Contoh pelestarian in situ adalah hutan lindung dan taman nasional. Hutan lindung merupakan kawasan yang melindungi tumbuhan, adapun taman nasional merupakan kawasan yang melindungi hewan dan tumbuhan. Yang kedua, ada pelestarian ex situ. Yang dimaksud dengan ex situ adalah pelestarian yang dilakukan di luar tempat tinggal aslinya. Hal itu dilakukan karena tumbuhan kehilangan tempat tinggal aslinya. Selain itu, pelestarian ex situ dilakukan sebagai upaya rehabilitas perawatan hewan maupun tumbuhan langka. Selanjutnya, tumbuhan yang hampir punah. Apa itu tumbuhan yang hampir punah? Tumbuhan yang hampir punah adalah dalam keanekaragaman hayati yang meluas dari Sabang sampai Merauke, semua varietasnya yang telah ditemukan di dunia bahwa Indonesia sebagai negara terkaya dan luas. Selanjutnya, di sini ada tanaman langka, yaitu yang pertama ada bunga rafflesia, adalah suatu jenis tanaman parasit yang menumbuhkan inang untuk bertahan hidup. Tumbuhan ini berada di Taman Nasional. Dan yang kedua, anggrek hitam. Anggrek hitam ini adalah salah satu jenis tanaman yang hampir punah, karena tanaman langka ini memiliki khas di sisi bunga yang memiliki labelium hitam yang sering disebut sebagai black orchid. Selanjutnya adalah kantung semar. Kantung semar tumbuh merambat dengan tinggi mencapai 12 kaki atau 4 meter. Perangkap pasif yang dihasilkan di ujung daun merangkap dan mencerna serangga kecil. Nah, selanjutnya untuk upaya dan usaha pelestarian tumbuhan. Di sini upaya untuk pelestarian tumbuhan yang pertama, maaf itu salah. Tidak menebang pohon secara liar. Dalam arti kita menebang pohon itu secara dipilih, tidak sembarangan untuk menebang pohon. Yang kedua, melakukan tebang pilih. Ketika kita ingin melakukan tebang pilih, kita harus memilih pohon mana yang ingin ditebang. Selanjutnya, melakukan reboisasi. Mengapa dilakukan reboisasi? Karena setelah hutan gundul, seharusnya melakukan penanaman hutan kembali. Karena jika tidak, maka hutan menjadi gundul sehingga akan menyebabkan kerusakan lingkungan. Selanjutnya, usaha pelestarian tumbuhan. Di sini ada cagar alam, hutan lindung, dan kultur jaringan. Yang dimaksud dengan cagar alam adalah tempat di mana hewan dan tumbuhan itu dilindungi di dalamnya.
Selanjutnya, hutan lindung. Hutan lindung ini berfungsi untuk menyimpan air dan untuk sebagai resapan tanah. Selanjutnya, kultur jaringan. Kultur jaringan di sini adalah tanaman yang tanaman yang tumbuh melalui perkembangbiakan dengan tumbuhan lain. Nah, selanjutnya ini adalah contoh dari cagar alam. Karena cagar alam itu kan mencangkup semuanya. Hewan dan tumbuhan kan menjadi satu. Nah, ini contoh cagar alam. Ini hewannya, tumbuhannya nggak ada. Dan selanjutnya ada hutan lindung, dan sebelahnya ada kultur jaringan. Dan sampai sini pemaparan materi dari saya. Selanjutnya, jika ingin ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan. Gimana anak-anak? Apakah sudah paham? Nah, baik. Jika sudah paham, saya akan memberikan tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, tujuan pada pembelajaran ini adalah kita sebagai manusia harus bisa melakukan pelestarian lingkungan. Di sini kita belajar bahwa lingkungan itu adalah sangat berarti bagi kita. Karena jika tidak kita jaga, maka banyak bencana yang datang seperti banjir, longsor. Nah, itu akan menyebabkan kerusakan lingkungan dan dapat merugikan makhluk hidup di sekitarnya. Maka, dari sekarang, tanamkan sifat peduli lingkungan untuk semuanya, di lingkungan sekitar maupun yang lainnya. Dari mana saja Hidayatul Komala? Karena tidak ada yang ditanyakan, cukup sekian materi dari saya. Kita akhiri pelajaran pada pagi hari ini. Kita akhiri dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.